Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Biologi Dasar. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sebut nama beliau Ibu Marcella Desriarini Gui SPD MPD. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rahwil Tamoha. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu evolusi. Pasti di sini banyak teman-teman yang belum tahu tentang apa itu evolusi. Jadi, izinkan saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu evolusi. Evolusi adalah perubahan yang secara perlahan-lahan dan bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Evolusi menghasilkan perubahan bentuk menjadi lebih baik atau kompleks. Selanjutnya ada yang namanya prinsip-prinsip evolusi, dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pada satu waktu evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya, bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. Dan yang kedua, laju kecepatan evolusi tidak sama pada organisme yang berbeda. Dan yang ketiga, spesi baru bukan merupakan bentuk yang paling sempurna, tapi bentuk yang paling terspesialisasi. Dan yang keempat, evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks. Dan yang kelima, evolusi terjadi dalam populasi bukan dalam individu. Selanjutnya, ada 10 bukti-bukti evolusi. Yang pertama, peninggalan fosil di berbagai lapisan batuan bumi. Yang kedua, anatomi perbandingan. Yang ketiga, adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Keempat, biogeografi. Yang kelima, peristiwa domestika. Keenam, perbandingan psikologi. Ketujuh, embrio perbandingan. Yang kedelapan, perbandingan genetika. Kesembilan, petunjuk secara biokimia. Dan kesepuluh, bukti molekuler. Selanjutnya ada yang namanya ciri-ciri evolusi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu suatu peristiwa harus mempunyai dasar bahan mentahannya. Yang kedua, peristiwa evolusi tidak mencakup semua bahan mentah yang ada. Yang ketiga, peristiwa evolusi adalah perubahan di dalam populasi, bukan perubahan di dalam satu atau beberapa individu. Dan yang keempat, pada umumnya perubahan bukanlah ciri yang terpenting dalam peristiwa evolusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme evolusi. Yang pertama, seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwarisnya yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya. Sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Dan yang kedua, hajutnya genetika merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat atau populasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi saya, yaitu evolusi adalah suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama hingga terbentuknya spesies baru. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh 3 kombinasi, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Evolusi didorong oleh 2 mekanisme utama, yaitu alam dan variasi genetika. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.